Ya, lalu seperti apa strategi yang bisa diaplikasikan oleh orang tua dan guru dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus selama menjalani pendidikan di rumah? Di tengah pandemi saat ini kita telah tersambung dengan Francisca Febriana Sijaya, psikolog anak dari Perhati Care and Counseling Center. Selamat pagi Miss Febri, apa kabar? Pagi, pagi Mas Raden. Pagi. Baik, baik sekali. Baik sekali Pagi ya. Mbak Tika. Iya. Halo, iya. Miss, ini apa yang paling dirasakan Ya. oleh anak berkebutuhan khusus ketika harus berganti suasana belajar dari bertemu teman-temannya di sekolah banyak gitu ya, Iya. kemudian harus sendirian di rumah, ini gimana? Jadi di sini kita bicara tentang anak kebutuhan khusus yang tadinya pergi ke sekolah atau pusat terapi, mungkin setiap hari ya, yang kemudian tiba-tiba harus stay di rumah aja nih karena wabah. Nah, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Anak-anak ini pasti merasa kaget, sedih ya, karena terutama mereka tuh kehilangan momen menyenangkan, berkumpul Mhm. bersama teman-temannya, bersama gurunya di sekolah. Kemudian nggak bisa lagi melakukan pembelajaran di sekolah yang mungkin kan aktivitinya tuh bikin happy setiap Mhm hari. mhm. Nah, tapi terutama untuk anak-anak kebutuhan khusus nih, terutama mereka ini yang sangat perlu rutinitas ya. Perubahan ini nih, umumnya nih membuat mereka kaget karena mereka kehilangan, rutinitasnya yang sudah terbiasa sekolah, pulang sekolah, ada kegiatan apa lagi, tapi terganggu secara tiba-tiba dan dari yang teratur tiap hari jadi harus di rumah saja. Nah, dari laporan para orang tua klien saya, eee, umumnya nih hampir semua nih anak-anaknya nih jadi rewel. Nggak Mmm. sedikit yang kemudian, ada masalah-masalah perilaku seperti jadi lebih mudah marah, Ya. sulit diarahkan, tantrum, ada Mhm. juga yang jadi gangguan tidur, Mhm. kemudian ada yang, misalnya pada anak-anak yang didiagnosa autis itu mereka jadi memperlihatkan perilaku yang kaku berulang-ulang. Ada klien saya yang mamanya, eee, setiap mandi dibawain piyama gitu, karena Waduh. Mmm. dia nggak mau mamanya keluar rumah. Jadi muncul masalah-masalah perilaku, Mhm. secara umum ya, karena mereka, terganggu rutinitasnya, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya ini kan, memang kondisinya yang memaksa Mhm. anak-anak berkebutuhan khusus ini harus belajar dari rumah. Bagaimana menjelaskan kondisi sosial yang ada saat ini, terutama tentang pandeminya? Ini perlu ada pendekatan khusus dan berapa lama biasanya, Miss? Pada setiap anak tuh beda-beda ya, Mhm. Mbak, jadi dan ini tergantung juga dengan, level kemampuan anaknya. Mhm. Jadi pada anak-anak berkebutuhan khusus yang kita sebut high functioning, itu biasanya lebih mudah untuk dijelaskan. Iya. Jadi, bisa dengan alat bantu visual diperlihatkan, "Oh ini sedang ada, eee, sesuatu yang bisa membuat kamu sakit kalau keluar, makanya Mhm. sekarang semuanya di rumah," seperti itu. Mhm. Nah, tapi ada juga anak-anak yang memang level kemampuannya masih agak sulit nih untuk dijelaskan, sehingga akhirnya orang tuanya lebih mengambil strategi untuk kita bilang aja, "Oh, lagi nggak bisa keluar dulu, jadi di rumah dulu." Kemudian, aktivitasnya setiap hari diubah, dikasih rutinitas yang baru. Nah, dengan begitu mereka lebih bisa beradaptasi, gitu. Jadi memang harus melihat, level kemampuan anaknya juga, gitu. Oke, jadi Mhm. berbeda-beda Oke. ternyata ya? Ya, ada yang kemudian high Iya. functioning juga mungkin Mhm. lebih cepat seperti itu. Yes. Tapi apakah masing-masing ABK ini harus memiliki metode pengajaran khusus, Mmm. Miss Febri? Oh, iya, karena setiap anak itu kan unik ya, Mhm. Mas Raden. Jadi, untuk setiap anak, berkebutuhan khusus di sekolahnya pun mereka itu biasanya punya yang namanya IEP. IEP itu adalah program yang, pengajaran yang dibuat untuk masing-masing anak Mhm. dengan kekhususan dan keunikan cara belajar mereka masing-masing. Nah, Mhm. sekarang saat anak-anak ini, ada di rumah, memang penting sekali orang tua ini bekerja sama dengan guru sekolahnya untuk melatih anak-anak ini, jadi peran guru mungkin bisa, berkomunikasi dengan orang tua mengenai target apa nih untuk Mhm. anak-anak, selama jangka waktu tertentu di rumah ini. Oh Mhm. misalnya nih ya, "Oh, mami kita untuk minggu ini kita mau latih anak mami, kemandirian dalam hal misalnya mencuci piring," gitu Mhm. ya. Jadi pas di sekolah ini belum tercapai nih, targetnya. Nah, si mami ini nanti, akan,
berpikir dan berkreatif gimana nih supaya anaknya ini bisa melakukan target cuci piring itu di rumah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa anak-anak ada yang jadinya ada perubahan sikap, bahkan ada yang ketakutan berlebih ataupun sampai tantrum gitu ya, Miss ya. Nah, ini kan tantangan-tantangan yang mereka rasakan karena harus belajar di rumah, tidak bisa bertemu teman-teman. Tapi tidak boleh tutup mata juga, orang tua juga punya tantangan yang luar biasa nih karena harus jadi guru juga paling tidak yang paling dekat dengan dia. Nah, apa aja sih Miss tantangan yang dirasakan orang tua selama di rumah? Mungkin ada yang curhat selama ini? Ya, jadi orang tua anak kebutuhan khusus itu, memang bebannya itu jujur ya, beberapa kali lipat, lebih berat gitu dibanding mungkin orang tua yang tidak berkebutuhan anak dari tidak berkebutuhan khusus. Jadi banyak bukan satu 2 tapi hampir semua klien-klien Mhm. saya ini mengeluh ketika ada di rumah, yang paling terasa itu ketika di awal-awal pandemi ini sih, maksudnya ketika anaknya itu kaget dan harus Mhm. adaptasi dulu. Padahal di saat yang bersamaan orang tuanya sedang kaget juga gitu karena Ya. tiba-tiba harus work from home dan pada beberapa orang tua itu yang tadinya terbiasa memakai asisten rumah tangga, tiba-tiba asisten rumah tangganya ngotot pulang kampung gitu Iya. ya. Akhirnya lengkaplah sudah gitu ya, heeh. Nah jadi, memang orang tua, suami istri ini perlu sekali, kompak di tengah-tengah Mhm. pandemi ini. Jadi, saran praktisnya sih seperti ini, setiap, pagi kalau bisa ya atau kapanlah dalam waktu tertentu di satu hari itu orang tua duduk bersama dan diskusi, sebentar aja diskusi, kita rencanakan nih target apa nih untuk anak kita hari ini Mhm. atau mungkin dalam minggu ini. Jangan sampai misalnya si mama udah merencanakan, "Oh, dalam minggu ini, saya mau melatih kemandirian ini, mau kemandirian membereskan barang setelah bermain," gitu. Tapi papanya lebih fokus ke yang lain sehingga, nggak kompak gitu, akhirnya Mhm. berantem nih suami istri Mhm. seperti itu. It happen, terjadi gitu. Makanya ini benar-benar, di masa pandemi ini kan masa yang berat buat kita semua, harus kompak kerjasama suami istri itu penting sekali. Kemudian untuk para mami, biasanya nih para mami ini yang memang lebih pencemas umumnya ya, Betul. eee nah, para mami ini harus benar-benar disupport sih, Mhm. ya oleh suami, kalau bisa kalau misalnya ada orang lain yang tinggal bersama ini, para mami ini harus disupport dan dimengerti kecemasannya nih para mami ini biasanya cukup tinggi gitu. Dan berilah dia waktu juga untuk recharge time, beri dia waktu untuk, me time walaupun di tengah-tengah pandemi ini, wah banyak sekali yang harus dia urus seperti itu. Ya, intinya ini kolaborasi yang harus kompak antara Harus papi dan kompak, maminya, terutama betul. untuk mami yang harus disupport dari Mhm. sisi psikisnya juga Psikisnya ya. juga. Ya, terima kasih Betul Miss sekali. Febri sudah berbagi bersama kita. Saya sehat terus dan salam untuk keluarga. Terima kasih, Terima selamat kasih. pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Baik pemirsa, sangat inspiratif ya perbincangan Mhm. kita ya.